LS Tambunan adalah seorang veteran yang masa tuanya ia abdikan untuk NKRI. Sebagai mantan prajurit TNI yang dulu terlibat dalam invasi Indonesia ke Timor Leste pada 1975, ia membagikan pengalaman perjuangannya bersama teman-teman seperjuangan. Pria yang sempat menimba ilmu di sekolah kedokteran ini adalah sosok yang perlu kita panuti. Pak Tambunan, bisa diceritakan dulu perjalanan bertugas dari asal Bapak sampai akhirnya sampai ke Pekalongan? Iya, baik. Jadi saya lahir di Tarutung namanya. Udah itu tahun di 49 pindah ke Jawa Timur, ke Sumatera Timur. SD, SMP, SMA di sana terus sampai tamat tahun 64. Tahun 64 melanjutkan sekolah ke Bandung, ke tempat kakak itu Mbak Yu. Di situ di kedokteran 1 tahun karena biaya orang tua nggak mampu, saya mendaftar ke AMN, Akademi Militer Nasional di Magelang, dan lulus. Lulus. Jadi tahun 65 saya masuk ke Magelang. Ya, sudah itu ya pendidikan sana dengan segala pahit getirnya, tapi bagi saya itu surga. Karena waktu di Bandung saya sangat menderita sekali. Jadi saya masuk akademi ya sudah jadi surga. Karena pakaian dicuci, tidur pakai selimut, pakai guling, pakai kelambu, makan siap, tinggal makan. Cuma latihannya memang berat sekali. Sudah itu saya tamat tahun 68, pendidikan di Bandung 9 bulan. Terus saya terakhir ditugaskan di Wonoprigo tahun 68 karena mempunyai anak buah 36 orang. Karena saya masih muda waktu itu, masih umur berapa tahun, 22 tahun, ya maklumlah orang muda inginnya segalanya baik. Jadi memang saya waktu itu bertindak agak keras kepada anggota. Ini tidak saya tutup-tutupi demi kebaikan mereka. Jadi tidak boleh nakal-nakal, tidak boleh main-main lah. Jadi serius terus. Sampai tahun 72 saya pindah ke Jonggrosi sebagai Wadanki. Wadanki 6 bulan pindah ke Gombong sebagai 72 itu sebagai Dankiban. Sudah itu pejabat sementara perwira seksi 3 personel. Sudah itu mau berangkat ke Timur Timur, saya dipindahkan lagi ke Pisanapan A. Baru kita latihan 1 bulan. Orang lain tidak pakai peluru tajam, saya beranikan pakai peluru tajam latihannya. Udah itu tahun 75 kita berangkat ke Timur Timur. Disitulah veteran saya dapat. Tahun 75 pertama masuk kita di sana. Itu yang pertama itu, kalau ini batalion lain ada di belakang kami. Kami sampai mendarat di Timur Timur jam tanggal 7. Ada berderet itu ada tanggal 10, tanggal 12. Kami tanggal 7, tapi sebelum kami mendarat, kami sudah mendengar tembakan di darat oleh RPK sama 502 yang dari Jawa Timur yang terjun. Sudah itu KKO yang mendarat dari pantai itu di depan kami semua. Sesudah mereka merebut kira-kira 100 meter, kami mendarat. Batalion Brigade 4 mendarat. Udah itu terjadi pertempuran di kota karena kota masih dikuasai oleh PTN. Udah itu kami menembus ke Jalan Ailiu. Sebelum di Ailiu ada Dare di situ, dipertahankan sangat kuat itu. Sampai 2 batalion tidak tembus. 507, 508, 407, 405 nggak tembus. 406 juga nggak tembus. Akhirnya saya putuskan karena kurang koordinasi, saya putuskan komandan batalion, saya sedia yang berangkat. Tapi dengan syarat tidak pakai helm. Saya dikasih bantuan SMS 2 lagi, mortir 6 1 lagi. Dikasih. Saya bilang laporkan dulu dan pergi. Jangan-jangan nanti, karena itu saya lihat pakai helm itu
tembus ya pecah juga kepalanya. Jadi bos, daripada berarti kepala dilepas saja sekalian. Begitu tanggal 24 hari Natal, mau Natal itu 24 kami serang dan ternyata nggak ada musuh. Musuhnya ada tapi tidak begitu banyak. Jadi kami dengan saya tembak itu 15 menit semua daerah itu dengan SMS saya susun 5 jejer, nembak semua. Musuh entah apa lari apa gimana ya. Akhirnya 1 peloton 2 peloton masuk. Saya laporkan komandan, daerah sudah kami rebut. Ayo udah bagus-bagus teman, masukkan komisi. Terus gedung tempat kami berlindung itu digranat musuh, digranat lagi. Saya suruh keluar gedung semua. Pada saat itu keluar gedung, anggota pada lari mundur. Saya bilang ada komandan peloton di situ, kita nggak bisa mundur bang. Ada anggota saya sudah yang bilang mundur siapa? Nggak ada mundur. Saya teriak lagi, berhenti. Yang paling belakang saya tembak. Memang kalau dalam pertempuran bisa. Apa anggota yang melarikan diri dalam pertempuran bisa ditembak. Karena berarti tidak setia begitu. Iya, pengkhianat namanya. Saya bilang berdiri, yang paling belakang saya tembak. Iya nggak saya tembak, tapi saya tembak ke atas, saya tembak benaran. Hanya saya ancam toh. Saya akan tembak ke atas. Nah, baru maju lagi semua. Sampai paginya saya ketemu Pak dan Brigade. Oh iya, lonceng gereja berbunyi itu seminari dari itu. Lonceng gereja berbunyi malamnya. Baru saya ingat itu tanggal berapa? Tanggal 20 besok Natal. Jadi besoknya saya ketemu Brigade, saya dipoto itu. Inilah perwira yang saya harapkan gitu. Karena sampai batalion itu sampai 700 orang nggak tembus-tembus. Inilah perwira yang saya harapkan. Namanya Damri Pak Manto. Tapi orangnya nggak berhasil juga jadi brigjen juga. Apa waktu dia kolonel. Itu terus maju di depan 407 maju terus. Dia masuk ke Remexio, ada simpang 3. Remexio kami terus ke Eliu, namanya Eliu. Nah, sekarang kami yang di depan. Karena 407 yang di depan kami sudah belok ke Remexio merebut kota itu juga. Kami terus dihambat di situ, masuk Eliu. Saya udah bilang dan komandan batalion pagi-pagi jam 4 subuh lah. Kami berangkat Pak, kami akan jangan ada tembakan batu, kami akan merapat dengan musuh secara dekat itu. Karena pada saat itu kami bisa menuju sampai dekat sekali dengan musuh. Sampai kita digranat juga, dilempar granat. Terus saya teriak, maju, tembak. Dengar teriakan saya, mereka mundur, lari semua naik bus, naik pickup. Nah, saya bilang sama komandan, udah mundur Pak? Iya, saya udah lihat, memang udah kelihatan. Mundur terus. Satu hari kami nggak makan itu, dari pagi sampai malamnya nggak makan. Malam, Wadan bilang, gimana teman ini makan anggota? Gak usah lah makan, nggak apa-apa. Jauh sekali ke atas. Terlalu capek anggota saya ngambil nasi. Dosa lah besok aja. Itu besoknya sudah kami rebut. Besoknya dikirim makan, baru dikirim makan langsung dipanggil komandan batalion lagi. Belum makan ini, yang lucu ada anggota ngambil di pickup itu ada gas, diambil anggota nasi. Mau saya larang, mau saya juga lapar, saya ambil juga. Oke, waktu itu berarti sempat mengalami luka-luka tidak Pak Tambunan? Oh tidak, tapi anggota saya ada yang meninggal gugur, satu orang di Meru Udara itu. Capang Ngabi namanya. Terus mau masuk Eliu, satu orang luka berat, kakinya patah. Terakhir dia saya dengar di Brebes, Harus Kebeno namanya. Itu yang korban waktu itu baru berapa hari, kira-kira sebulan itu pertempuran. Setelah waktu diputuskan oleh Pak B.J. Habibie kalau akhirnya Timor itu dilepas, waktu itu perasaan Pak Tambunan selaku pejuang seperti apa?
ya rasanya geloyang. Sia-sia rasanya perjuangan kita, korbannya banyak, 5.000 lebih. Jadi hampir 6.000 korban. Itu kan harta, walaupun dananya dari Amerika, tapi yang dana yang kita buat bukan banyak sekali. Mengaspal itu dulu, kota dengan kota itu tanah nggak ada aspal itu. Yang aspal hanya kota Dili tok. Kota itu nggak ada aspal. Jadi sesudah kita aspal semua, disuruh Habibie lepaskan. Akan gelo sekali itu. Korban kita juga banyak, bukan hanya manusia. Tank juga ada yang iya, dia dibakar. Jadi mau masuk IDU, mau masuk Air Merah ada 315 dari Bandung. Diserang di situ 4 tank, 1 tank dibakar. Bersama rekan-rekan seangkatan dalam operasi militer Seroja, ia akhirnya dipertemukan kembali sebagai sesama veteran dan ditugaskan di kota Pekalongan dengan menjabat sebagai Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Markas Cabang Kota Pekalongan. Inilah bagaimana sosoknya di mata rekan-rekan. Itu waktu tugas di Timur Timur, saya berada di daerah garis belakang, Pak. Daerah belakang. Jadi untuk pertama itu saya mendorong logistik. Untuk pasukan depan masih bertahan di daerah mana itu? Tai Besi. Tai Besi Dili. Nah itu waktu itu masih gencar di sana, tembak-tembakan. Nah, saya mengantarkan logistik. Ya, berarti logistik itu seperti beras, makanan, ya, itu. Bahan-bahan yang iya, dimasak. Iya. Kemudian tapi bahan mentah. Ya. Oke, kemudian itu waktu di Timur Timur, lalu sekarang juga masih bersama Pak Tambunan di sini sebagai veteran. Iya. Posisinya sebagai apa Pak di sini? Saya sebagai bendahara aslinya, bendahara FVRI cabang Pekalongan. Terus sementara juga saya sebagai pengganti dari sekretaris, ya. Jadi rangkap tugas saya. Menurut Pak Karsono, Pak Tambunan sebagai ketua itu sosoknya seperti apa, dan yang bisa dipelajari dari sosok Pak Tambunan itu apa? Ya, sosok Pak Tambunan itu baik, ya, baik dan keras tapi baik, gitu. Jadi suatu waktu ada perintah, yaitu A harus A, tidak boleh tidak, A harus A. Jadi artinya juga baik, disiplin. Ya. Dan itu berarti dari dulu sampai sekarang masih sama, kalau ada perintah harus selalu siap. Iya. Luar biasa. Yang bisa dipelajari dari Pak Tambunan apa? Ya, apa ya? Kedisiplinannya apa? Pelajari ya, kepedulian, ya, kebaikan. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Suraji, asli tempat tanggal lahir Pekalongan, tanggal 5 Mei 1955. Saya masuk tentara tahun 75, dilantik menjadi Perada, pangkat terendah di dunia, strip 1. Lulus pendidikan Tamtama tahun 75, bulan Februari. Kemudian saya ditempatkan di Batalion Kesatuan Batalion Infanteri 407 Tegal. Itu satu kompoi yang ada di Wonopringgo. Di sini kompi C itu bagian dari 407, Mbak. Ya.
masuk 407 bulan Maret, kemudian saya masih remaja waktu itu, nggak taunya kita dipersiapkan untuk ke Timur. Jadi saya di batalion itu bulan Maret, tahu-tahu bulan Desember berangkat ke Timur bersama Pak Tambunan. Ini Pak Karsono, Pak Turut itu kebetulan satu batalion dengan saya, tuleting saya semua sih. Ya. Waktu itu belum ketemu secara langsung ya? Enggak, di pendidikan kan udah ketemu. Tapi sudah Ya. kenal Waktu itu lain kompi jadi nggak kenal ya. Tahu kalau ternyata saat ini dipertemukan ketika Nah, di 407 ya. Jadi satu letting itu masuk 407 saat 189 kalau nggak salah itu waktu itu. Di samping itu di markas Brigade Infanteri 4 itu. Brigade Infanteri 4 ada yang membawai batalion 405, 406, 407. Jadi kita berangkat satu brigade 3 batalion. Ya, untuk khususnya Brigade 4 itu ya. Kemudian ketika sudah selesai berjuang di Timur, kemudian saat ini sebagai veteran di sini, melihat sosoknya Pak Tambunan sebagai ketua dari veteran yang ada di sini, bagaimana Pak? Yang Bapak lihat dari sosok Pak Tambunan? Beliau adalah sebagai atasan saya atau ketua LPRI Macap Kota Kabupaten Pekalongan. Itu beliau sebagai pimpinan adalah sosok yang baik. Ya, patut kita teladani. Yang pertama, beliau itu disiplin, tegas. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai itu beliau baik dengan instansi lain ataupun itu beliau berani usul gitu kepada anggota ya, tegas, disiplin gitu. Nah, yang kita pegang itu. Kadang-kadang kalau masuk kantor saya Pak Tambunan udah masuk dulu, saya belakang itu saya nggak enak. Jadi yang beliau sudah lebih awal masuk, jadi saya untuk selanjutnya jangan sampai kedahuluan beliau, jadi saya masuk lebih dulu, karena kalau misalnya lambat sedikit aja, terlambat saya nggak enak, karena beliau disiplin, tegas itu ya, dan keras itu, keras untuk kebaikan, untuk dalam dinas itu ya. Kalau menurut saya, Pak Tambunan itu baik sekali sebagai pimpinan atau sebagai komandan atau sebagai orang tua. Karena benar-benar mendidik disiplin, tegas. Misalnya ada kesalahan, marah tetap dimarah. Tapi tujuannya bagus. Nah, itulah yang saya akui jempol. Walaupun Pak Tambunan itu sudah tua, apa semangatnya tinggi. Semangatnya tinggi itu saya rasa bangganya di situ. Pak rasa menerima bagus, perlu istilahnya kita contoh kepada lain-lain teman atau kepada siapa, saya minta istilahnya contoh-contoh seperti Bapak Tambunan itu saya laksanakan lah itu, karena itu bagus untuk bagi saya. Memang jiwanya bagus menurut saya gitu. Di sini berarti sudah seperti keluarga ya Pak ya? Betul. Jadi saya seperti anak Pak Tambunan, ya seperti anak buah, seperti anak. Jadi apapun itu ada masalah apa kita matur, koordinasi, diberikan masukan, pemecahan itu bisa clear, selesai. Kesedihan di raut muka pria yang sudah berusia 80 tahun tergambar jelas saat ia menceritakan perjuangannya. Dia memiliki banyak pesan untuk anak muda mengenai memaknai kemerdekaan. Baginya kemerdekaan Indonesia adalah nikmat yang luar biasa dari Tuhan
setelah perjuangan lama rakyat Indonesia. Oke, Pak Tambunan bisa diceritakan bagaimana kalau tadi sudah diceritakan mengenai perjuangan Bapak di Timor Leste, di Timor Timur, kemudian di sini sudah veteran, sudah purna tugas, itu apa saja yang Bapak kerjakan? Semangat perjuangannya seperti apa? Ya, jadi kami di sini, saya sebagai ketua veteran kota dan kabupaten, sebelumnya itu saya wakil ketua di sini. Belum saya diangkat jadi veteran, baru diajukan ke pusat veterannya, tapi karena izin dari ketua markas daerah Jawa Tengah, saya diangkat jadi wakil ketua di sini. Selama itu ada Pak Karjo itu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pejuang lebih tua dari saya, udah umur meninggal beliau 96 tahun dah. Ya sudah, dia itu mengundurkan diri, saya nggak boleh. Bapak duduk aja situ, saya yang kerja. Jadi ada 3 tahun itu, apa 2 tahun lah, 2 tahun apa 3 tahun. Dia tetap sebagai ketua, saya yang kerja terus ke kabupaten, ke kota ya. Beliau duduk aja. Tapi akhirnya dia ngomong, nanti Pak Tambunan buat salah, saya yang tanggung jawab. Lah iyalah saya bilang, tapi sekarang sebelumnya saya laporkan dulu. Wah, saya kalau begitu mundur lah. Tetap saya nggak izinkan. Akhirnya dia mau buat surat sendiri langsung ke markas daerah, mengundurkan diri. Dari markas daerah perintahkan saya untuk mengambil alih ketua. Waktu itu sudah keluar veteran saya, nama veteran saya. Jadi tugas kami di sini, ini para pengurus ini ya semuanya bekerja dengan baiklah, mendukung saya, terutama itu Pak Kasono. Semua tugas dikerja karena gini, sekretaris saya sakit, operasi lututnya kejepit, saraf kejepit, sampai sekarang belum sembuh. Sehingga ya tugas-tugas Pak Kasono yang kerja, karena dia yang pintar komputer. Ini 3 orang dengan saya nggak bisa, hanya dia aja yang bisa. Jadi semua tugas dia kerjakan semua. Itu saya mau ucapkan terima kasih juga sama Pak Karsono karena kerjanya ya cukup baik. Jadi sini kami paling utama adalah tugas kami adalah menghadiri pemakaman. Itu karena hampir saya di sini hampir tiap minggu ada yang meninggal. Tapi sekarang udah tambah beruang, tambah sedikit yang meninggal. Itu kan harus kita hubungkan ke Kodim supaya ada upacara militer, kehubungan dinas sosial untuk menggali makamnya di TMP. Udah itu yang kedua, ada juga yang mengadu ke sini kredit. Biasanya kreditnya udah selesai atau mau pindah ya kita nguruskan gitu loh. Ada juga ibu-ibu yang suaminya meninggal, ya itu nakal orangnya. Kredit kan masih ditagih terus. Padahal kan itu kan asuransi ada. Orang yang meninggal tidak bisa lagi ditagih, yaitu ngadu ke kita, ya, baru kita maju lagi. Udah itu ya orang sakit juga, kalau apa kita ngantar ke rumah sakit atau jemputnya, karena mereka para pejuang zaman dulu itu bukan hanya orang yang buta huruf, anak-anaknya juga nggak ada yang terpelajar, jadi bengong aja. Akhirnya kita antar itu. Karena memang ya maklum ya, waktu berjuang dulu kan nggak sempat ngurusi keluarga. Anak-anaknya ya terbengkalai begitu, jadi ya memang sangat menyedihkan. Jadi itulah yang saya kami usahakan gimana kesejahteraan mereka. Jadi kemarin kalau ada meninggal kita kasih taliasi, yang melayat kita kasih juga dana untuk ongkos. Tapi bulan ini 2 bulan ini tidak ya, karena kehabisan dana. Biasanya kami dapat hibah dari kabupaten maupun kota. Tapi sekarang macet, artinya belum dikasih sampai sekarang. Harapan Bapak untuk mungkin pemerintah supaya lebih bisa memberikan akomodasi kepada para veteran yang ada di kota maupun kabupaten mungkin bisa disampaikan? Iya, harapan kami ya itu. Jadi para veteran ini
kehidupan bukan hanya veterannya sebenarnya. Karena sudah kalau ibu bapaknya veterannya dan ibunya meninggal, sudah putus hubungan dengan kita juga, dengan Pemda juga. Walaupun ada PPM, itu juga tidak bisa mumpuni karena mereka seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebenarnya pemerintah daerah veteran harus mempercayai juga anak-anak cucunya karena mereka dulu nggak terurus. Lain dengan kami, kalau anak kami terurus, tapi kalau veteran NKRI PKRI juga terurus. Nah, itu. Kalau kami kan udah masuk sana walaupun sebagai sukarelawan tapi udah punya gaji semua. Kalau anak-anak kami nggak ada masalah, tapi anak PKRI ini yang menjadi masalah. Oke, baik. Jadi misalnya sekolah ada guru, jadi guru anaknya calon supaya diangkat lah. Supaya diangkat mereka itu calon-calon guru ini, karena ada 2 di sini yang mengadu sama saya, gimana daya saya, itu urusan Pemda, hanya mengajukan ke Pemda bagaimana ngurus mereka itu. Jadi itulah saya minta perhatian daripada Pemda supaya anak-anak veteran yang membutuhkan bantuan pekerjaan diberi tugas. Mungkin pertanyaan terakhir bisa digambarkan menurut Bapak makna perjuangan itu apa sih Pak? Ya, itu yang saya bilang, kalau ada meninggal, ada untayan kata di kita. Untayan kata itu walaupun jasamu sudah dilupakan dan terlupakan, tapi jasamu tetap dirasakan oleh rakyat Indonesia tanpa sadar. Seperti adik ini nggak sadar bahwa itu perjuangan kalian bisa pegang itu, ya berkat perjuangan kami. Jadi bukan kami minta dihargai, tidak, tapi biar mengerti kalian bagaimana beratnya perjuangan ini dan bagaimana cara mengisi. Jangan anggap sepele perjuangan itu, karena perjuangan kita dengan negara-negara lain beda. Kita berebut kemerdekaan dengan darah dan tenaga dan harta. Jadi itu juga atas generasi muda supaya mengetahui bahwa mengisi kemerdekaan itu jangan dengan Pak Suradi, bentrok antara sesama, bentrok dengan kamu, pelajar dengan pelajar. Belajarlah yang giat, itu yang penting, sehingga arti perjuangan kami itu tidak sia-sia. Selamanya mengabdi untuk negeri. Kata pria tegas dan disiplin yang ingin terus berjuang demi NKRI. Kini masa tuanya diisi dengan pengabdian kepada masyarakat, terlebih mengenai hak-hak veteran yang terus ia upayakan bersama teman-temannya. Terima kasih Bapak, jejak jasamu tidak akan pernah pudar di negeri ini.